Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Harapan saya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bangun pada saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih oleh karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami hari ini, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan kekuatan bagi kami, dan kami percaya, kami mengimani bahwa hanya Engkaulah yang akan menyertai kami dalam segala pekerjaan-pekerjaan kami, dan Engkaulah akan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Yunus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kita sama mengetahui kisah tentang Yunus, di mana ketika Allah memanggil dia untuk satu visi misi Allah yang besar bagi keselamatan bangsa Niniwe, tetapi Yunus ini melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Allah memerintahkan dia ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Yafo untuk mendapatkan tiket di sana, kemudian untuk berangkat melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan ke Tarsis. Tetapi di tengah perjalanan dalam kisah ini diceritakan bahwa Tuhan mengutus angin badai yang begitu besar sehingga membuat kapal yang ditumpangi oleh Yunus ini hampir-hampir tenggelam. Awak kapal dan nahkoda kapal masing-masing berdoa kepada Allahnya, tidak ada perubahan yang terjadi. Mereka membuang segala muatan kapal, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa membuat mereka terselamatkan dari badai tersebut. Sehingga teringatlah mereka bahwa pada waktu itu Yunus tertidur di dalam lambung kapal, dan mereka membangunkan Yusuf dan menyuruh Yusuf untuk berdoa kepada Allahnya. Ketika peristiwa ini dikatakan sedang begitu hebatnya badai ini menimpa mereka dalam keadaan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, salah seorang awak kapal ini berkata bahwa kita harus membuang undi agar kita mengetahui siapa sebenarnya pembawa masalah, siapa sebenarnya yang mengakibatkan musibah ini menimpa mereka. Dalam undi yang dibuang ternyata kenalah kepada Yunus. Ketika mereka bertanya kepada Yunus, akan kami apakan engkau supaya laut ini menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Yunus berkata kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang ketika dia berada dalam suatu keadaan yang tidak baik, belum tentu dia bisa mengatakan apa yang sebenarnya. Belum tentu dia akan bisa berkata sejujur-jujurnya atas kehidupannya. Tetapi dalam kisah ini dikatakan bahwa Yunus memberitahukan tentang siapa kehidupannya. Dia adalah seorang Ibrani yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang dipilih, yang dipanggil oleh Allah untuk sebuah visi dan misi Allah, tetapi dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dia berani mengambil satu konsekuensi dari setiap tindakannya, dan dia berkata kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Ini yang menjadi satu
perenungan bagi saya dan saudara pada saat pagi hari ini. Saya akan memberikan judul untuk renungan kita, yaitu 4 hal atau 4 alasan kenapa kita harus jujur sekalipun kita ada dalam satu keadaan yang seolah-olah bahwa kita terjepit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pertama, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, bahwa orang yang jujur adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Dia berkata kepada orang-orang yang ada pada waktu itu bahwa aku adalah seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Berani untuk mengakui kesalahan inilah salah satu sikap orang Kristen yang wajib saya dan saudara miliki. Bagi kehidupan kita, orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka sebagai seorang pribadi yang jujur, maka kita berani mengakui kesalahan kita. Sekalipun mungkin konsekuensinya kita harus dijelekkan, kita harus dianggap remeh, kita tidak dianggap dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa orang yang jujur adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang jujur adalah orang yang berani bertanggung jawab dan menerima konsekuensi dari setiap perbuatannya. Kita perlu menjadi orang yang jujur, karena orang yang jujur itu adalah orang yang bertanggung jawab atas setiap apa yang sudah dia perkatakan, apa yang sudah dia lakukan, dan dia berani menerima konsekuensi atau tanggungan atau tanggung jawab ketika dia melakukan satu kesalahan. Dan inilah orang-orang hebat, orang-orang yang akan dipakai, orang-orang yang akan dipilih oleh Tuhan. Yang ketiga, orang yang jujur akan secara tidak langsung menyadarkan orang yang ada di sekitarnya. Dikatakan bahwa ketika Yunus memberitahukan tentang identitasnya, Yunus memberitahukan akan kesalahannya, yang tadinya awak-awak kapal ini menyembah kepada Allahnya mereka masing-masing. Tapi ketika Yunus mengakui akan kesalahannya dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yunus, di sana dikatakan bahwa mereka mempersembahkan korban. Mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar di hadapan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan melalui kejujuran daripada Yunus pada waktu itu. Jadi bagian yang ketiga di sini bahwa orang yang jujur akan secara tidak langsung menyadarkan orang lain yang ada di sekitarnya. Saudara. Yang terakhir, yang keempat, orang yang jujur dan menyadari kesalahannya akan menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian kekal. Dalam pasal yang kedua berkata Yunus berdoa kepada Tuhan ketika dia ada dalam perut ikan, dan Tuhan mendengarkan doanya. Kemudian dikatakan bahwa ketika Yunus menyadari akan kesalahannya, maka melalui kejujuran Yunus inilah dia dapat menyelamatkan orang yang ada di sekitarnya, bahkan khususnya amat lebih sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Nineve. Mungkin sederhana dan sangat simpel sekali kata jujur ini, tetapi untuk mempraktekannya, saya katakan bahwa kita perlu komitmen, kita perlu iman yang teguh di dalam Tuhan. Perkatakanlah apa adanya, maka Tuhanlah yang akan membela saya dan saudara. Orang yang jujur adalah orang yang berjiwa besar. Orang yang jujur adalah orang yang bertanggung jawab atas hidupnya, baik di hadapan sesama, amat lebih di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dari renungan singkat saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah diingatkan melalui kebenaran firman-Mu untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang jujur kepada diri kami sendiri, jujur kepada orang yang ada di sekitar kami, dan amat lebih kami mengakui kesalahan kami di hadapan Dia Bapa dan mohonkan pengampunan atas seluruh kehidupan kami, agar kami semakin hari dibaharui, hari demi hari, dan kami menuju kepada kesempurnaan iman yang sesungguhnya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Jika ada saat pagi hari ini umat kepunyaan-Mu, mereka yang sedang dalam pergumulan, Engkau kiranya tolong mereka
yang bergumul dalam rumah tangga, pekerjaan suami istri, untuk anak-anak mereka, atas setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka. Kami berdoa Engkau adalah jawaban dalam setiap kehidupan mereka, apalagi ketika mereka mengakui segala keterbatasan mereka, ketidakmampuan mereka, mengakui setiap kesalahan-kesalahan mereka, maka tangan Tuhan kami percaya tidak kurang panjang akan menolong dan memberkati kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan jalan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.